Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salisa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Rini Paramita dengan NIM akhir 071, Wimariatul 072, Indah Mela Rosa 074, Arifa Ulah 076, Fitri Amelia 078, dan saya sendiri yaitu Salisa Tumasunga 089. Topik yang akan dibahas adalah The Voice of the People atau suara rakyat yang dipikirkan bukan sekedar dinyatakan. Langsung saja kepada yang bertugas, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Em, Topik pertama yang kita bahas adalah terkait demokrasi saat ini ya, sebelum melanjutkan ke gagasan utama dan juga tujuan. Jadi, teman-teman, dalam demokrasi saat ini, khususnya dalam praktiknya ya, fenomena yang paling menonjol itu adalah bagaimana opini publik itu terbentuk secara cepat dan instan. Nah, sedangkan perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial gitu ya, itu telah membuat masyarakat sangat mudah mengakses berbagai informasi. Tetapi di sisi lain juga, hal itu membuat proses pembentukan opini itu menjadi kurang mendalam. Nah, sehingga banyak individu itu cenderung memberikan pendapatnya tanpa melalui proses pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang sedang dibahas. Dan hal ini juga sejalan ya dengan pandangan dari James Fishkin yang menyatakan bahwasanya jajak pendapat, terutama jajak pendapat konvensional, itu hanya menggambarkan apa yang sedang dipikirkan masyarakat pada saat tertentu. Nah, meskipun masyarakat itu belum tentu benar-benar memahami apa isu yang sedang terjadi atau apa yang sedang dibahas. Sehingga akibatnya adalah opini yang muncul itu seringkali bersifat dangkal atau bertindak sesuai dengan emosionalnya mereka. Dan itu mudah dipengaruhi oleh tren atau arus informasi yang tidak sepenuhnya akurat. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, kualitas demokrasi itu menjadi suatu hal yang paling sering dipertanyakan ya, karena partisipasi yang tinggi itu tidak selalu diikuti oleh kualitas pemikiran yang memadai. Nah, untuk membahas hal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada gagasan gagasan utama atau deliberatif form. Jadi selanjutnya kita masuk ke gagasan utama yang ditawarkan oleh James S. Fiskin yaitu deliberative pool. Konsep ini tuh muncul sebagai solusi atas masalah opini publik yang seringkali terbentuk secara instan dan kurang kurang mendalam. Fiskin ini menjelaskan bahwa deliberative pool ini bukan hanya untuk mengetahui apa yang dipikirkan masyarakat saat ini, tetapi juga untuk melihat bagaimana opini masyarakat bisa berubah jika mereka diberikan informasi yang cukup dan kesempatan untuk berdiskusi. Dengan kata lain, konsep ini tuh bersifat normatif karena menggambarkan kondisi ideal dalam pembentukan opini publik. Fiskin juga menetapkan ya bahwa demokrasi yang baik itu tidak cukup hanya representatif, tetapi juga harus deliberatif. Artinya masyarakat tidak hanya diwakili, tetapi juga dilibatkan dalam proses diskusi yang matang. Oleh karena itu, deliberative pool berusaha menggabungkan dua hal tersebut, yaitu representasi melalui pemilihan acak dan deliberasi melalui diskusi yang mendalam. Selanjutnya kita masuk ke proses dalam deliberative pool. Proses ini dirancang ya secara sistematis agar menghasilkan opini yang lebih berkualitas. Tahap pertama adalah pemilihan peserta secara acak dari berbagai latar belakang. Tujuannya adalah agar peserta dapat mewakili keberagaman masyarakat atau menjadi semacam mikrosmos dari populasi yang lebih luas. Tahap kedua, peserta mengikuti diskusi kelompok kecil secara intensif. Dalam diskusi ini, mereka dapat bertukar pendapat, menguji argumen, dan bahkan bertanya langsung kepada para ahli. Melalui proses ini, peserta tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga merefleksikan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Sehingga opini yang dihasilkan bukan bukan lagi opini spontan, melainkan hasil dari proses berpikir yang lebih mendalam dan rasional. Untuk selanjutnya bisa disampaikan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hasil dari deliberative pool yang dikembangkan oleh James and Fixin adalah terbentuknya opini yang lebih matang dan juga terpertimbangkan.
Maksudnya, pendapat yang diberikan peserta itu tidak lagi asal jawab atau spontan. Mereka sudah melalui proses yaitu memahami informasi, berdiskusi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Jadi, sebelum berpendapat, mereka benar-benar berpikir dulu, karena itu opini yang dihasilkan lebih rasional, lebih jelas alasannya, dan tidak hanya ikut-ikutan. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bagaimana seharusnya opini publik itu terbentuk, yaitu melalui proses berpikir yang matang, bukan secara instan. Nah, selanjutnya yaitu berbandingan dengan jajak pendapat biasa. Kalau dibandingkan dengan jajak pendapat biasa, perbedaannya itu cukup jelas. Jajak pendapat biasa biasanya menghasilkan jawaban yang cepat, tapi seringkali kurang dalam. Hal ini karena orang itu langsung menjawab tanpa memahami isunya secara menyeluruh. Sedangkan dalam deliberative pool, peserta itu diberi waktu untuk belajar dan berdiskusi terlebih dahulu. Jadi, meskipun prosesnya itu lebih lama, maka hasilnya jauh lebih berkualitas. Singkatnya, jajak pendapat biasa itu cepat tapi dangkal, sedangkan deliberative pool itu lebih lama tetapi hasilnya lebih mendalam dan juga dapat dipercaya. Berikutnya yaitu manfaat dari deliberative pool. Salah satu manfaat utama dari deliberative pool adalah membantu mengatasi rational ignorance. Artinya, orang yang awalnya tidak peduli atau tidak paham isu, jadi lebih mau belajar dan ikut terlibat karena mereka merasa pendapatnya penting dalam diskusi. Selain itu, metode ini juga melatih kita untuk berpikir kritis. Kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar mempertanyakan dan memperbandingkan berbagai pendapat. Hasil akhirnya, opini yang dihasilkan menjadi lebih rasional, tidak emosional, dan tidak sekedar ikut-ikutan dari orang lain. Jadi, secara keseluruhan, deliberative pool membuat masyarakat jadi lebih paham, lebih kritis, dan lebih bijak dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tujuan dari deliberative pool, yakni yang pertama adalah mewujudkan suara yang lebih bermakna. Deliberative pool bertujuan untuk menghasilkan opini masyarakat yang tidak sekedar spontan, tetapi lahir dari proses berpikir yang matang, melalui diskusi, pemahaman informasi, dan pertukaran pendapat. Suara rakyat menjadi lebih berkualitas karena didasarkan pada pertimbangan yang rasional, bukan sekedar emosi atau pengaruh sesaat. Artinya, suara rakyat bukan hanya apa yang dipikirkan sekarang, tetapi apa yang dipikirkan setelah benar-benar memahami masalah. Tujuan yang kedua yakni meningkatkan kualitas demokrasi. Tujuan utama lain demokrasi tidak hanya soal banyaknya partisipasi, tetapi juga kualitas dari keputusan yang dihasilkan. Dengan deliberative pool, masyarakat didorong untuk memahami isu secara mendalam, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mengambil keputusan yang lebih bijak, yang hasilnya keputusan publik menjadi lebih adil, rasional, dan mencerminkan kepentingan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, deliberative pool juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Proses yang melibatkan pemilihan peserta secara acak, penyediaan informasi yang seimbang, serta pelaksanaan diskusi yang mendalam membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki minat atau kesiapan untuk terlibat dalam proses deliberasi yang intensif. Perbedaan tingkat pendidikan dan kesadaran politik juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas metode ini. Oleh karena itu, Piskin sendiri mengakui bahwa deliberative pool masih lebih bersifat sebagai model ideal yang sulit diterapkan secara luas dalam praktik demokrasi sehari-hari. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Konsep deliberative pool yang dikemukakan oleh Viskin memberikan perspektif baru dalam memahami demokrasi. Demokrasi tidak seharusnya hanya dipahami sebagai mekanisme untuk mengumpulkan
suara sebanyak-banyaknya, tetapi juga sebagai proses untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas melalui pemikiran yang matang. Peta konsep suara rakyat yang dipikirkan menegaskan bahwa suara rakyat yang ideal adalah suara yang lahir dari proses deliberasi, yaitu proses berpikir, berdiskusi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Dengan demikian, demokrasi yang baik bukan hanya demokrasi yang partisipatif, tetapi juga demokrasi yang deliberatif, di mana setiap warga negara tidak hanya bersuara, tetapi juga berpikir secara kritis dan rasional dalam menyampaikan pendapatnya. Baik, selesai sudah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.